Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Amelia dengan NIM 250820141026, Prodi PGSD kelas SA125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi memahami teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Dengan dosen pengampu Dr. Wahyullah Alan-Nasir, SPD, MPD, dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruk yang berarti membangun. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi antara pengalaman baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Menurut Jean Piaget, belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman, sedangkan Vygotsky menambahkan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi sosial dengan lingkungan dan orang lain. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain memacu pengkontraksian ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual peserta didik. Dengan demikian, dalam proyek-proyek kerja, sama anak-anak dihadapkan pada proses pemikirannya, teman-temannya, sehingga metode ini tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga proses belajar dalam kerja sama anak-anak dapat mendengarkan pembicaraan batinnya dan juga dapat mempelajari cara orang yang berhasil memecahkan masalah fikirnya dan pendekatan mereka. Adapun yang selanjutnya, tokoh dan pandangan utama teori konstruktivisme. Yang pertama itu Jean Piaget 1896 sampai 1980. Piaget berpendapat bahwa belajar terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap pengalaman baru. Siswa secara aktif membangun struktur kognitifnya berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Ia memperkenalkan tahap perkembangan kognitif anak, sensori motor, operasional, konkret, dan operasional formal. Yang kedua, Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan bahasa dalam pembentukan pengetahuan. Konsep penting dari Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau CPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki siswa dan potensi yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain atau guru dan teman sebaya. Yang ketiga, Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Bruner memperkenalkan konsep discovery learning, yaitu belajar dengan menemukan sendiri konsep melalui eksplorasi dan pengalaman. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan menemukan. Dan yang selanjutnya John Dewey 1859 sampai 1952. Dewey menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam belajar. Menurutnya, belajar akan bermakna jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun dengan diberikan. Siswa harus aktif mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman. Yang kedua, belajar adalah proses sosial interaksi dengan teman, guru, dan lingkungan penting untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga, belajar bersifat kontekstual. Pengetahuan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan situasi nyata. Yang keempat, guru sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Guru membantu siswa menemukan dan mengembangkan pengetahuan sendiri. Yang kelima, pembelajaran, menekankan proses, bukan hasil nyata. Bagaimana siswa memahami konsep lebih penting daripada sekedar hasil akhir. Selanjutnya, aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Siswa dihadapkan pada suatu permasalahan nyata dan diminta untuk menemukan solusinya secara mandiri atau berkelompok. Yang kedua, pembelajaran penemuan atau discovery learning. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui percobaan, pengamatan, atau diskusi. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa agar pembelajaran lebih bermakna. Dan yang keempat, diskusi dan kolaborasi kelompok. Melalui kerja kelompok, siswa belajar bertukar ide dan membangun pemahaman bersama.
Dan yang kelima, refleksi belajar memberikan waktu kepada siswa untuk merenungkan apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka memahaminya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.